Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Analisis Serangan Man-in-the Middle Attack dan Upaya Pencegahannya pada Jaringan Wifi Publik. Sebelum masuk ke dalam paparan penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tarsya Mutara Fikri dengan NPM 246104 dan juga teman saya Nirmala Pancabiluna dengan NPM 2462158. Masuk latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya penggunaan internet, termasuk wifi publik di berbagai tempat umum. Meski praktis dan gratis, wifi publik menyimpan ancaman keamanan serius. Salah satunya serangan Man-in-the-Middle Attack yang disingkat MITM, di mana penyerang masuk di antara komunikasi dua pihak melalui teknik seperti ARP spoofing, packet sniffing, dan AV tweet. Serangan ini berbahaya karena dapat mencuri data sensitif pengguna, sementara banyak pengguna tidak menyadari risikonya dan metode serangan terus berkembang semakin sulit dideteksi. Ada rumusan masalah, yaitu ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Man-in-the-Middle Attack atau MITM? Masalah kedua, bagaimana cara kerja serangan MITM pada jaringan wifi publik? Yang ketiga, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh serangan MITM? Keempat, bagaimana cara mencegah serangan MITM pada jaringan wifi publik? Pengertian Man-in-the-Middle Attack, yaitu Man-in-the-Middle Attack atau MITM adalah serangan cyber di mana penyerang secara diam-diam menyusup di antara komunikasi dua pihak, misalnya antara pengguna dengan website atau aplikasi. Korban mengira komunikasi berjalan normal, padahal seluruh data telah melewati perangkat penyerang terlebih dahulu. Dengan posisi tersebut, penyerang dapat melihat, mencuri, hingga memanipulasi data sensitif seperti username, paspor, nomor kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya untuk tujuan kriminal seperti pencurian identitas dan pengendalian akun. Serangan ini dapat dianalogikan seperti petugas pos yang membuka surat, membacanya, lalu menyegelnya kembali sebelum dikirim ke penerima. Baik pengirim maupun penerima tidak menyadari adanya penyusupan. Dalam dunia digital, penyerang bertindak seperti proksi tersembunyi yang merekam atau memodifikasi komunikasi secara real time. Serangan MITM sendiri langsung mengancam prinsip utama CIA threat, yaitu confidentiality, kerahasiaan data, dan integriti keutuhan data. Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 370 juta insiden cyber pada tahun 2022. Sebagian besar berkaitan dengan intersepsi data pada jaringan publik, menegaskan potensi pemahaman terhadap ancaman MITM khususnya bagi pengguna wifi publik. Cara kerja MITM pada jaringan wifi publik. Serangan MITM pada jaringan wifi publik berlangsung melalui 4 tahapan. Pertama, penyerang masuk ke jaringan bersama dengan korban, baik dengan menumpang jaringan publik yang terbuka maupun membuat hotspot palsu, AV twin, yang namanya menyerupai jaringan asli. Kedua, setelah turun, penyerang mulai mengintersepsi komunikasi menggunakan teknik seperti ARP spoofing dan packet sniffing untuk menangkap data yang melintas, sementara korban tetap dapat berinternet secara normal tanpa merasakan gangguan. Ketiga, data yang berhasil dicegat kemudian dicuri atau dimanipulasi mulai dari username, paspor, hingga data perbankan. Bahkan penyerang dapat mengubah tampilan website menjadi halaman palsu atau menyisipkan malware ke perangkat korban. Keempat dan paling berbahaya, korban umumnya tidak menyadari serangan ini sama sekali karena koneksi tetap berjalan lancar seperti biasa. Minimnya pengetahuan keamanan siber membuat pengguna mengabaikan tanda-tanda kecil dan baru menyadari adanya serangan setelah akun diretas atau terjadi transaksi mencurigakan. Jadi jenis serangan Man-in-the-Middle Attack yang pertama ada ARP spoofing, adalah teknik MITM yang memasukkan alamat MAC pada jaringan lokal. Penyerang memanfaatkan kelemahan protokol ARP dengan mengirimkan paket ARP palsu sehingga perangkat korban menganggap perangkat penyerang sebagai gateway utama. Akibatnya seluruh lalu lintas data korban dialihkan melalui perangkat penyerang, memungkinkan penyerang memantau, mencuri atau memodifikasi data tanpa diketahui korban. Teknik ini sering digunakan pada jaringan wifi publik karena keamanannya relatif lemah.
Kedua, ada evicting attack, adalah serangan MITM yang membuat hotspot wifi palsu dengan nama menyerupai jaringan asli. Misalnya iPod Try Wifi untuk meniru iPod Free Wifi. Ketika korban terhubung dengan password tersebut, seluruh aktivitas internetnya melewati perangkat penyerang, sehingga data seperti username, password, dan yang lain dapat disadap. Serangan ini sering terjadi di tempat umum seperti kafe, hotel, dan bandara, karena banyak pengguna langsung turun tanpa memverifikasi keaslian jaringan. Sementara koneksi tetap berjalan normal sehingga korban tidak menjadi lanjut oleh teman saya. Selanjutnya masih pada jenis serangan man in the middle attack. Yang ketiga ada session hijacking, adalah teknik MITM yang mencuri session cookie data, sementara yang digunakan website untuk mengenali pengguna yang sudah login. Setelah cookie berhasil dicuri, penyerang dapat mengambil alih akun korban tanpa perlu mengetahui username maupun password aslinya. Teknik ini sering digunakan untuk membajak akun media sosial, email, dan layanan perbankan. Risikonya meningkat pada jaringan Wi-Fi publik yang tidak menggunakan enskripsi HTTPS, dan dampaknya sangat berbahaya karena korban dapat kehilangan akses terhadap akun beserta seluruh data pentingnya. Yang keempat, ada packet sniffing, adalah teknik yang menggunakan perangkat khusus bernama packet sniffer untuk menangkap dan membaca paket data yang melintas di jaringan. Teknik ini penyerang dapat memperoleh informasi sensitif seperti username, password, email, hingga data transaksi online. Apabila tidak dilindungi enskripsi yang baik, teknik ini sering digunakan pada jaringan Wi-Fi publik karena data dari banyak pengguna melewati jaringan yang sama sehingga mudah dipantau. Meski awalnya digunakan oleh pemeliharaan jaringan administrator, packet sniffing kini kerap disalahgunakan untuk mencuri data pengguna secara diam-diam. Selanjutnya, dampak serangan MITM. Yang pertama ada dampak terhadap individu, pencurian kredensial, username, password, PIN perbankan, dan informasi kartu kredit dapat dicuri saat pengguna login ke berbagai layanan online. Yang kedua, pencurian identitas digital. Data pribadi yang dapat diperoleh digunakan untuk membuat identitas palsu atau mengambil alih akun. Yang keempat, ada kerugian finansial. Transaksi perbankan online dapat dimanipulasi atau dana dapat langsung dicuri. Yang keempat, ada instalasi malware. Penyerang dapat menyisipkan kode berbahaya ke dalam lalu lintas web yang tidak terenkripsi. Selanjutnya ada dampak terhadap organisasi. Yang pertama ada kebocoran data perusahaan, rahasia dagang, strategi bisnis, dan data pelanggan dapat bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada kerusakan reputasi. Insiden keamanan yang menjadi publik merusak kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketiga ada kerugian finansial skala besar. Biaya pemulihan, denda regulasi, dan kerugian bisnis dapat mencapai angka yang sangat signifikan. Yang keempat ada gangguan operasional. Injeksi data berbahaya dapat menyebabkan sistem organisasi tidak berfungsi. Selanjutnya cara pencegahan MITM. Terdapat beberapa langkah pencegahan serangan MITM yang dapat dilakukan pengguna. Yang pertama, menggunakan HTTPS saat mengakses website. Enskripsi SSL atau TLS akan melindungi data. Meskipun jaringan berhasil disadap, ditandai dengan ikon gembok pada browser. Yang kedua, gunakan VPN yang menginskripsi seluruh lalu lintas internet sehingga aktivitas online tidak dapat dipantau penyerang, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik. Yang ketiga, ada hindari Wi-Fi publik yang tidak aman atau mencurigakan, termasuk jaringan tanpa password yang tidak jelas asal-usulnya. Yang keempat, aktifkan firewall antivirus secara rutin untuk memblokir koneksi mencurigakan dan mendeteksi malware. Pastikan selalu diperbarui agar mampu mengenali ancaman terbaru. Yang kelima, perbarui sistem dan aplikasi secara berkala. Karena banyak serangan MITM memanfaatkan celah keamanan pada perangkat lunak yang belum diperbarui.
Yang keenam, ada hindari transaksi penting di Wi-Fi publik seperti internet banking atau memasukkan data pribadi. Jika terpaksa, gunakan VPN atau pastikan website menggunakan HTTPS atau tunda hingga menggunakan jaringan pribadi yang lebih aman. Selanjutnya, di sini kita paparkan dua studi kasus. Yang pertama, ada serangan Evil Twin di Bandara Internasional pada tahun 2019. Firma keamanan Kaspersky pada tahun 2019 mendokumentasikan serangkaian serangan Evil Twin di beberapa bandara internasional besar. Peneliti menemukan titik akses Wi-Fi palsu yang memancarkan sinyal lebih kuat dari hotspot resmi bandara dengan nama yang hampir identik. Ribuan penumpang terkoneksi ke jaringan palsu tersebut dan kredensial login mereka termasuk email dan akun bisnis berhasil dicuri. Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya serangan MTM dilakukan di tempat umum dengan peralatan yang relatif murah dan mudah didapat. Selanjutnya ada kasus BGB hijacking pada jaringan perbankan Brazil pada tahun 2017. Peneliti dari Kaspersky Lab mendokumentasikan serangan MTM skala besar yang menargetkan seluruh infrastruktur internet sebuah bank besar di Brazil. Penyerang berhasil membajak rute BGB atau Border Gateway Protocol dari bank tersebut sehingga seluruh lalu lintas baik dari nasabah maupun sistem internal diarahkan melalui server yang dikontrol penyerang. Selama beberapa jam, penyerang mampu mencuri kredensial nasabah, mendistribusikan malware melalui situs bank yang tampak sah, dan mengakses sistem internal bank. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling canggih dari serangan EIMTM yang pernah terdokumentasi. Untuk kesimpulannya sendiri, man in the middle attack adalah ancaman serius pada jaringan Wi-Fi publik yang memungkinkan penyerang menyadap dan memanipulasi komunikasi tanpa diketahui korban melalui teknik seperti spoofing, Evil Twin, session hijacking, dan packet sniffing. Dampaknya banyak mencakup pencurian data pribadi, kerugian finansial, hingga kebocoran informasi penting. Untuk meminimalkan risiko, pengguna perlu menerapkan langkah keamanan seperti penggunaan HTTPS, VPN, dan firewall, serta menghindari aktivitas penting pada jaringan Wi-Fi publik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.